Halo teman-teman, balik lagi di channel RKK Official. Terima kasih udah ngikutin terus channel kita. Sorry udah lama banget saya nggak upload, dan mungkin kali ini saya bakal upload video yang sedikit menarik buat teman-teman pecinta kucing. Ikutin terus ya. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang kucing lagi nih guys. Jadi udah lama banget saya nggak bikin video dan upload video tentang kucing. Dan kali ini saya mau bikin video tentang kucing. Temanya adalah untuk kali ini, konten kali ini, berapa lama sih kucing dari kawin sampai melahirkan. Nah itu menurut versi saya sendiri, bakal saya terangin, bakal saya jelasin di video kali ini. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman sebelum nonton video lebih lanjut. Jangan lupa like dan nyalain loncengnya juga biar saya lebih semangat lagi buat bikin video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita mulai aja ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu kalau kita pengen tahu berapa lama sih kucing kita dari proses kawin sampai melahirkan, dan itu banyak versi sih menurut teman-teman cat lover juga, banyak pendapat, banyak versi yang mengatakan bahwa ada yang 2 bulan setengah, atau mungkin ada juga yang bilang 1,5 bulan. Nah menurut saya versi RKK, saya bakal terangin sedikit ya, secara singkat, secara simpel aja teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu kapan tanggal terakhir kali dia kawin gitu. Jadi kita harus tahu, harus ingat kapan terakhir kali dia kawin, karena itu bakal jadi patokan kapan juga dia bakal melahirkan gitu teman-teman. Nah jadi secara singkat itu saya berpatokan selama perjalanan saya breeding atau beternak kucing itu secara simpel lah ya, kurang lebih kita anggap 2 bulan, kita ambil waktunya 2 bulan dari jarak dia terakhir kawin sampai dia melahirkan. Nah si kucing tersebut kita harus tahu kapan terakhir kawin supaya kita bisa menghitung kapan atau mempersiapkan lah kapan dia bakal melahirkan teman-teman. Nah untuk si kucing itu sendiri biasanya dia ada tanda-tanda sebelum melahirkan teman-teman. Jadi kita juga harus mempersiapkan apa aja yang perlu kita persiapkan supaya dia nggak lahir sembarangan atau nggak beresiko untuk anaknya juga gitu. Nah biasanya dari tanggal terakhir dia kawin sampai dengan melahirkan itu kurang waktu dalam 2 bulan. Bisa maju dari 2 bulan atau kita sebut prematur, bisa juga lewat dari 2 bulan gitu. Jadi banyak banyak ulasan-ulasan sih di media sosial atau di grup teman-teman pecinta kucing bahwa nggak bisa ditentukan pas 2 bulan. Jarang banget kalau kucing itu lahiran sampai pas 2 bulan gitu. Nah yang pasti untuk menentukan berapa lamanya, kita ambil patokan, sebagai patokannya aja itu 2 bulan kurang dan lebih. Bisa kurang, bisa maju, bisa juga mundur dari 2 bulan teman-teman. Nah biasanya untuk yang maju atau berkurang dari 2 bulan, nah gini, perhitungannya gini, dari tanggal terakhir dia kawin 2 bulan sampai melahirkan. Jadi teman-teman hitungnya dari tanggal terakhir dia kawin. Makanya kita harus tahu kapan dia kawin terakhir kalinya gitu. Jadi ya mungkin yang agak susah kalau dia kawinnya sama kucing liar atau kucing-kucing yang kita nggak pelihara sendiri gitu. Mungkin nggak ketahuan tiba-tiba lahiran aja gitu kan. Makanya kita harus tahu hitung kapan terakhir kali dia kawin. Nah itu bakal menentukan kapan juga dia bakal mendekati tanggal lahirannya gitu. Karena kurang lebih patokannya ya 2 bulan. Kalau seandainya memang maju dari 2 bulan, itu biasanya prematur teman-teman. Tapi ada juga beberapa yang survive, ada juga yang sehat, ada yang selamat sampai dewasa. Tapi kebanyakan untuk kucing-kucing yang lahirannya itu belum di 2 bulan, belum dalam waktu 2 bulan dia sudah lahiran, biasanya itu kita sebut prematur, atau biasanya bayinya belum sempurna, atau induknya mungkin masih muda, terlalu muda usianya untuk melahirkan, bisa jadi gitu. Karena banyak faktor juga yang mendukung berhasil atau tidaknya kucing itu melahirkan. Nah biasanya kalau untuk prematur itu kita butuh perawatan ekstra ya teman-teman. Kalau dia belum 2 bulan sudah lahiran, itu biasanya kita butuh perawatan ekstra yang disebut misalnya si kucing tersebut kita harus perhatikan anaknya sehat atau enggak, sudah berbentuk bayi kucing atau belum. Karena saya beberapa kali mengalami kucing-kucing saya pernah lahiran itu prematur teman-teman. Jadi masih sangat kecil bayinya,
masih sangat, bulunya pun belum sempurna, belum banyak ya, masih sedikit banget. Nah itu biasanya kemungkinan untuk hidupnya itu agak kecil teman-teman, jadi sangat beresiko untuk tidak tertolong atau tidak bisa diselamatkan gitu teman-teman. Nah biasanya kalau kurangnya nggak terlalu jauh dari 2 bulan sih, misalnya cuma kurang 10 hari atau kurang 5 hari dari 2 bulan itu masih bisa tertolong ya, masih bisa selamatkan. Cuma kalau masih sebulan atau sebulan setengah, nah itu biasanya udah prematur teman-teman. Dan jangan berkecil hati, biasanya emang sudah resikonya seperti itu. Jadi ya mungkin banyak faktor, biasanya bisa jadi karena induknya lemah, atau mungkin si induknya tersebut usianya masih terlalu muda untuk kawin. Jadi dia belum siap, belum matang ya, usianya belum matang. Jadi gitu teman-teman. Nah biasanya kalau yang ada juga yang lewat dari 2 bulan teman-teman. Lewat dari 2 bulan itu ada juga, beberapa kali saya mengalami juga kucing-kucing saya ada yang lahirannya itu lebih dari 2 bulan, lebih 5 hari atau lebih 10 hari maksimalnya. Nah jadi kalau untuk kucing-kucing yang lahirannya 2 bulan atau lebih dari 2 bulan, biasanya itu bentuk bayinya udah sempurna, udah bagus, sudah siap untuk hidup di dunia ini. Jadi tetap sih beresiko, cuma memang resikonya sangat kecil. Jadi dia mempunyai peluang untuk hidup lebih besar daripada bayi-bayi yang lahirnya prematur atau kurang dari 2 bulan teman-teman. Nah nanti tanda-tandanya apa aja sih kalau misalnya kucing itu mau melahirkan teman-teman? Biasanya secara singkat saya bakal jelasin, mungkin secara detail saya bakal jelasin di lain video. Cuman di video ini saya bakal jelasin ciri-ciri sedikit ciri-ciri kucing mau lahiran, atau kucing itu udah hamil apa belum gitu. Nah dari terakhir dia kawin, biasanya ketahuannya dia sudah hamil atau belum itu sekitar sebulan atau sebulan setengah dari terakhir dia kawin. Itu biasanya udah ketahuan ciri-cirinya. Nah ciri-cirinya tersebut biasanya dia seperti ini teman-teman. Jadi pertama, birahinya itu bisa hilang. Bisa hilangnya birahi, dia udah nggak mau kawin lagi si betinanya, udah menolak untuk kawin, nggak berisik lagi, nggak ngeong-ngeong lagi. Nah itu biasanya juga udah tanda dia udah hamil. Yang kedua biasanya perutnya membesar, itu udah jelas ya. Tapi ada juga beberapa kucing yang perutnya memang nggak gendut gitu teman-teman, jadi nggak kelihatan dia hamil apa enggaknya. Nah yang ketiga itu puting susunya biasanya mulai merah di usia sebulan atau sebulan setengah masa kehamilan. Puting susunya mulai memerah atau agak pink gitu teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat sendiri, bisa cek sendiri. Ada juga yang beberapa kucing itu biasanya di umur kehamilan sebulan atau sebulan setengah itu udah keluar air susunya teman-teman. Jadi sudah memproduksi air susunya untuk si anaknya nanti. Nah gitu teman-teman. Nah biasanya lebih manja dan mendekati hari-hari mau lahiran, itu biasanya kucing betina itu sudah mulai risih ya, atau mulai berisik biasanya. Dia ngeong-ngeong dan dia sudah mulai cari tempat-tempat untuk sembunyi untuk lahiran gitu teman-teman. Kalau kucing yang di free room ya indoor, biasanya dia suka cari tempat-tempat yang agak gelap dan hangat. Biasanya di bawah tempat tidur atau di dalam lemari yang ada bajunya biasanya, karena mereka merasa hangat di situ buat anaknya nanti gitu. Ya gitu teman-teman. Jadi mungkin secara singkat saya cuma bisa jelasin di video ini tuh tentang berapa lama sih kucing masalah hamilannya gitu. Dari seperti yang saya jelasin tadi, dari terakhir dia kawin, dari tanggal terakhir dia kawin sampai kurang lebih 2 bulan, itu biasanya kucing-kucing sudah mulai lahiran teman-teman. Jadi buat teman-teman semua di rumah, kalau kucingnya kawin itu diingat kapan terakhir dia kawin dan dipersiapkan kalau sudah mendekati mau 2 bulan. Harapan saya kalau misalnya memang kucingnya sedang hamil dan sudah ketahuan hamil, mungkin gini teman-teman, kalau misalnya masih belum yakin kucingnya hamil atau enggak, teman-teman bisa USG. Biasanya USG sama seperti manusia, kucing juga ada USG-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa konsultasi ke dokter hewan untuk USG. Memang nggak semua klinik hewan menyediakan alat USG, tapi ada beberapa yang menyediakan alat USG. Nah itu biasanya bisa dipastikan kucing itu hamil apa enggak. Nanti dibawa ke klinik, kucingnya seperti sama diperiksa perutnya sama dokter pakai alat USG, baru ketahuan itu hamil apa enggak, positif apa enggaknya. Jangan sekali-kali pakai test pack ya teman-teman, soalnya kita belum pernah ngecek kehamilan kucing pakai test pack. Tapi kalau USG memang udah ada teknologi di dokter hewan yang bisa USG kucing.
gitu teman-teman. Jadi bisa pastiin nih kucing hamil apa enggak. Dan kalau memang terbukti hamil, teman-teman bisa mempersiapkan kurang lebih dalam waktu 2 bulan untuk mempersiapkan tempatnya gimana gitu. Nah, nanti saya jelasin juga gimana tempat yang bagus buat kucing lahiran, apa aja yang diperlukan, mungkin di lain video teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin di video ini secara singkat, biar nggak bosen juga nontonnya kalau terlalu panjang. Jadi teman-teman mungkin sekarang udah tahu berapa lama ya, kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan kucing lahiran. Nanti teman-teman di rumah juga boleh komen atau ninggalin komen di bawah. Mungkin ada yang punya pengalaman kucing lahirannya prematur, atau mungkin lebih dari 2 bulan, atau punya pengalaman-pengalaman lain yang bisa membantu teman-teman semua yang membaca atau menonton video ini. Apa aja sih pengalaman teman-teman tentang kucing-kucing teman-teman yang memang hamil atau mau melahirkan atau apalah yang seru-seru, boleh tinggalin komentar di bawah. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Nanti saya bakal upload atau bakal posting video lagi yang lebih menarik buat teman-teman semua seputar dunia kucing atau hewan lainnya nanti. Jangan pernah bosan ya buat nonton video saya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa like, share juga boleh, komen juga di bawah boleh, dan jangan lupa nyalain lonceng ya teman-teman. Oke. Selamat beraktivitas di pandemi ini, semoga semuanya diberi kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Tidak bosan untuk sabar menguatkan semua saudara-saudara kita yang mungkin berada dalam situasi ujian ini teman-teman. Cobaan yang sangat berat ya menurut saya memang di kondisi seperti ini, tapi kita semua harus kuat. Sayangi hewan peliharaan kamu, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Oke, terima kasih sudah nonton video RKK Official. Sekali lagi sorry kalau misalnya ada kata-kata yang salah teman-teman, namanya saya manusia biasa gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah.